Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hari ini? Baik ya. Kali ini kita akan membahas mengenai sholat dalam keadaan tertentu. Tujuan mempelajari sholat keadaan tertentu adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian sholat dalam keadaan tertentu. Kemudian kalian dapat menunjukkan dalam berbagai keadaan darurat ketika ada sebab-sebab yang memperbolehkan. Berikutnya agar kalian dapat membuktikan sholat fardu sebagai perintah Allah berdasarkan tanda-tanda yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis melalui pelaksanaan dalam kondisi tertentu. Pengertian sholat dalam kondisi tertentu. Yang pertama, sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibandingkan pelaksanaan dalam situasi normal, yaitu jadi berbeda dengan sholat-sholat pada umumnya atau sholat-sholat yang normal. Dasar hukumnya adalah berdasarkan surat An-Nisa ayat 102. Ya, di dalam surat An-Nisa ini dijelaskan bahwasanya ada beberapa sholat darurat atau sholat dalam keadaan tertentu dengan tata cara yang berbeda. Baiklah, kalau begitu saya ingin membacakan bacaan surat An-Nisa ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudh aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wa la ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal yu'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladina kafaru law taf'aluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailata wahidah wal junaha alaikum in kana bikum adam mimma tarun aw kuntum mardu an tad'u aslihatakum. Yaitu adalah bacaan-bacaan dari surat An-Nisa ayat 102 itu ya. Kemudian artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri untuk sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan, karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh Allah menyediakan adab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Ya, itu adalah arti dari surat An-Nisa ayat 102 yang dijelaskan bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat ketika pada waktu berperang, kita lakukan dengan cara bergiliran antara shot satu dan shot berikutnya begitu. Berikutnya adalah dalam hadis. Dalam hadis juga ada dijelaskan sholat darurat. Ya, begitu berikut ini ya, dalam hadis yang dijelaskan dari Maimunah bin Mahron. Saya bacakan ya hadisnya. Maimunah bin Mahron ani bin Umar qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa usolli bis safinah. Qala shalla fiha qa'iman illa an takhaful gharq. Ya, ini juga menjelaskan tentang bagaimana ketika kita sholat di atas perahu. Ya, sholat di atas perahu itu memang berbeda dengan sholat pada umumnya. Ya, ini artinya begini.
Dari Maimun bin Muhron dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, bagaimana caranya aku sholat di perahu? Ia menjawab, sholatlah di perahu dengan berdiri, kecuali apabila kamu takut tenggelam. Hadis riwayat Daruqutni. Ya, ini adalah kita apabila melaksanakan sholat di perahu kecil ya tentunya. Tapi kalau perahu atau kapal besar itu pasti berbeda ya, karena kapal besar itu tidak seperti perahu kecil yang goyang-goyang seperti itu. Berikutnya adalah sholat khauf dan tata caranya. Sholat khauf itu apa? Sholat khauf itu adalah sholat yang dilakukan ketika kita melaksanakan dalam di tengah berkecamuknya pertempuran. Ini dahulu sahabat Nabi atau Nabi Muhammad melaksanakan sholat khauf karena adanya perasaan khawatir akan adanya serangan mendadak dari musuh ya. Jadi takut kalau ketika sholat nanti itu ada musuh datang ya. Jadi perasaan khawatir itu ada ketika nanti kita melaksanakan sholat. Nah, yang pertama, ketika kita pastikan bahwa sholat akan ketika kita pastikan bahwa musuh akan menyerang daerah kiblat, ini ada tata caranya ya. Berikut ini adalah tata caranya ketika kita menghadapi musuh yang dipastikan berada dari arah kiblat. Pada rakaat pertama, imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih. Kemudian imam melaksanakan sholat bersama barisan pertama dan shaf kedua secara bersamaan. Kemudian imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga rukuk bersama-sama. Imam dan barisan pertama melakukan sujud. Itu ya. Jadi ini sama seperti tadi, tapi ini ketika dipastikan bahwa memang ada musuh yang akan datang dari arah kiblat. Kemudian barisan kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Selain imam, barisan pertama bangkit dari sujudnya dan berdiri seperti semula, maka barisan kedua melakukan sujud, sedangkan imam dan pertama berjaga-jaga. Pada rakaat kedua, barisan kedua ikut sujud bersama imam, sedangkan barisan pertama berjaga-jaga. Ketika imam dan barisan kedua melaksanakan sujud dan duduk bertasyahud, maka barisan pertama menyusulnya. Imam, barisan kedua, dan barisan pertama melaksanakan sholat bersama disusul dengan mengakhiri salam. Yaitu adalah tata caranya ketika musuh dipastikan datang dari arah kiblat. Nah, yang kedua ini adalah ketika musuh ya datang dari arah selain kiblat ya, tidak diketahui dari arahnya, bisa dari selatan, barat, timur, utara, atau bagaimanapun itu arahnya tidak diketahui. Maka caranya juga berbeda dengan tadi yang sholat pada imam berada musuh datang berada dari arah kiblat. Ini contohnya. Yang pertama, salah satu jamaah mengumandangkan adzan dan iqamah. Imam membagi jamaah kedua dua kelompok. Kelompok pertama bersama sholat bersama imam dan kelompok kedua berjaga-jaga. Jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 2 rakaat, maka kelompok pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 1 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. Jika sholat yang dilaksanakan berjumlah 3 atau 4 rakaat, kelompok pertama yang sholat bersama imam cukup berjamaah 2 rakaat. Setelah itu menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri untuk selanjutnya berjaga-jaga. Setelah kelompok pertama selesai sholatnya, kelompok kedua bergabung dengan imam. Imam meneruskan sholatnya hingga salam, sedangkan kelompok kedua meneruskan sendirian hingga mengakhirinya dengan salam. Itu bedanya. Jadi bedanya itu ya, ketika musuh dipastikan dari arah kiblat dan musuh yang dipastikan dari selain kiblat, itu memang ada perbedaan ya. Itu yang perlu kita ketahui, bahwasanya ketika nanti kita atau kalian semua akan mengalami seperti itu, misalkan dalam kondisi darurat ataupun dalam kondisi yang mengkhawatirkan ya, seperti itu. Berikutnya adalah sholat fardu orang sakit. Sholat fardu orang sakit ini pastinya berbeda ya dengan sholat-sholat orang-orang seperti biasa, sholat-sholat yang sekarang normal. Yaitu yang pertama ini adalah ketika orang sakit itu tidak mampu berdiri ya, maka diperbolehkan untuk melaksanakan dengan cara duduk bersimpuh. Ini alasannya apabila memang dia benar-benar tidak mampu berdiri, seperti itu ya. Jadi
boleh ya dengan cara yang duduk bersimpuh. Yang tahap yang kedua, jika tidak lagi mampu duduk bersimpuh, itu bermacam-macam, bisa bersila ya, bisa berseluncur kaki atau duduk iftiros dan lain sebagainya, yang mampu duduknya seperti apa ya, maka diperbolehkan sholat dengan cara terlentang. Nah, terlentang ini diperbolehkan kalau memang tidak lagi perlu atau tidak lagi mampu untuk melaksanakan sholat secara duduk ya, tidak mampu duduk lagi. Nah, yang ketiga ini adalah jika memang sudah tidak lagi mampu terlentang ya, terlentang tapi tidak bisa menggerakkan anggota badan, misalkan hanya matanya terbenak terpejam saja, maka ini boleh ya dengan melaksanakan gerakan sholat dengan isyarat mata ya, dalam rukunnya, misalnya takbiratul ihram dengan kedipan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Mau rukuk ya kedipan, ya, mau sujud dengan kedipan dan sebagainya itu. Berikutnya adalah tahapan yang keempat, itu jika tidak lagi menggunakan isyarat, tidak bisa membuka matanya misalkan ya, itu tidak bisa membuka matanya, mampu hanya memejamkan mata saja, maka boleh menggunakan dengan melaksanakannya membaca di dalam hati, di dalam hatinya sendiri saja, itu yang dibaca. Ya, demikian adalah materi pembelajaran fikih kita hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.